Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnoldus Jansen. Saya kelas 10C. Saya akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat. Pertama-tama, kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu kertas manila, mistar, dan bolpen atau pena. Oke, yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi, bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a merupakan koefisien variabel x kuadrat, b merupakan koefisien x dari fungsi kuadrat, dan c menyatakan konstanta fungsi kuadrat. Dengan a merupakan koefisien variabel x kuadrat, b merupakan koefisien x dari fungsi kuadrat, dan c menyatakan konstanta fungsi kuadrat. Contoh fungsi kuadrat. Contoh pertama, misalnya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 6. A-nya sama dengan angka di depan x kuadrat. Jadi A-nya sama dengan 3. B merupakan koefisien di depan x. Ini adalah B. Ini tadi dia punya A-nya. Terus C-nya adalah konstanta. Jadi 6 negatif 6 adalah nilai C-nya. Contoh yang kedua, fx sama dengan x kuadrat kurang 12x. Jadi di sini tidak ada nilai C-nya. Nilai A-nya sama dengan x kuadrat. Jadi nilai A-nya itu 1. Nilai B-nya sama dengan negatif 12. Dan nilai C-nya, karena di sini tidak ada nilai C-nya atau tidak ada konstantanya, jadi nilai C-nya sama dengan 0. Contoh ketiga, fx sama dengan negatif 3 x kuadrat tambah 27. Nilai A-nya sama dengan negatif 3. Nilai B-nya di sini tidak ada nilai B-nya, maka nilai B-nya sama dengan 0 dan nilai C-nya adalah 27. Contoh keempat, misalnya koefisiennya bukan angka. Contohnya, misalnya y sama dengan px kuadrat tambah 6x tambah p kurang 3. Jadi A-nya sama dengan p, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan p kurang 3. Contoh fungsi kuadrat. Contoh pertama, misalnya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x
kurang 6. A-nya sama dengan angka di depan X kuadrat. Jadi A-nya sama dengan 3. B merupakan koefisien di depan X. Ini adalah B. Ini tadi dia punya A-nya. Terus C-nya adalah konstanta. Jadi 6 negatif 6 adalah nilai C-nya. Contoh yang kedua, fx sama dengan x kuadrat kurang 12x. Jadi di sini tidak ada nilai C-nya. Nilai A-nya sama dengan x kuadrat. Jadi nilai A-nya itu 1. Nilai B-nya sama dengan negatif 12. Dan nilai C-nya, karena di sini tidak ada nilai C-nya atau tidak ada konstantanya, jadi nilai C-nya sama dengan 0. Contoh ketiga, fx sama dengan negatif 3 x kuadrat tambah 27. Nilai A-nya sama dengan negatif 3. Nilai B-nya di sini tidak ada nilai B-nya, maka nilai B-nya sama dengan 0 dan nilai C-nya adalah 27. Contoh keempat, misalnya koefisiennya bukan angka. Contohnya misalnya Y sama dengan px kuadrat tambah 6x tambah P kurang 3. Jadi A-nya sama dengan P, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan P kurang 3. Berikutnya pengaruh nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, nilai A. Jika A lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Dan jika A kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Bisa kita lihat gambarnya. Oke, berikutnya contoh. Contoh yang pertama, Y sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 7. Jelas bahwa nilai A-nya sama dengan 3. 3 merupakan bilangan positif dan 3 itu lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Yang kedua, misalnya Y sama dengan negatif 4 x kuadrat ditambah 16. Jelas bahwa A-nya sama dengan negatif 4. Negatif 4 ini
kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Pada nilai B dapat kita kaitkan dengan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Misalnya kan fungsi kuadratnya tadi, misalnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka nilai X dari titik puncak tersebut dapat dicari dengan rumus X titik puncak sama dengan negatif B per 2A. Dari rumus tersebut dapat kita simpulkan jika nilai B dan A bertanda sama, misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka X titik puncaknya sama dengan X titik puncaknya itu kurang dari 0. Jadi titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan jika nilai B dan A bertanda beda, misalnya nilai A-nya positif dan B-nya negatif, maka X titik puncaknya itu lebih dari 0. Maka, titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika nilai B dan A bertanda beda, misalnya nilai A-nya positif dan B-nya negatif, maka X titik puncaknya itu lebih dari 0. Maka, titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Contoh pertama, misalnya grafiknya berbentuk seperti ini. Titik puncaknya dapat kita lihat bahwa berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka nilai B-nya itu dapat kita kaitkan dengan maka nilai A dan B-nya itu bertanda sama karena berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk menentukan nilai B, maka kita kaitkan dengan tergantung dari nilai A-nya. Dapat kita lihat bahwa grafiknya membuka ke atas. Artinya A positif atau A lebih dari 0. Titik puncak di sebelah kiri sumbu Y, karena titik puncak
di sebelah kiri sumbu Y artinya A dan B bertanda sama. Karena nilai A dan B jadinya itu sama-sama positif. A-nya lebih dari 0 dan B-nya juga lebih dari 0. Contoh pertama, misalnya grafiknya berbentuk seperti ini. Titik puncaknya dapat kita lihat bahwa berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka nilai B-nya itu dapat kita kaitkan dengan maka nilai A dan B-nya itu bertanda sama karena berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk menentukan nilai B, maka kita kaitkan dengan tergantung dari nilai A-nya. Dapat kita lihat bahwa grafiknya membuka ke atas. Artinya A positif atau A lebih dari 0. Titik puncak di sebelah kiri sumbu Y. Karena titik puncak di sebelah kiri sumbu Y artinya A dan B bertanda sama. Karena nilai A dan B jadinya itu sama-sama positif. A-nya lebih dari 0 dan B-nya juga lebih dari 0. Contoh soal yang kedua, misalnya grafiknya berbentuk seperti ini. Dapat kita lihat bahwa grafiknya membuka ke bawah. Artinya nilai A negatif. Atau A kurang dari 0. Nilai B tergantung pada titik puncaknya. Titik puncak di sebelah kanan sumbu Y. Artinya A dan B bertanda beda. Karena A-nya tadi negatif atau A kurang dari 0, jadi B-nya itu positif atau B lebih dari 0. Pengaruh nilai B juga jika B-nya sama dengan 0, maka titik puncak berada tepat pada titik sumbu Y. Contoh soal yang kedua, misalnya grafiknya berbentuk seperti ini.
dapat kita lihat bahwa grafiknya membuka ke bawah. Artinya nilai A negatif. Atau A kurang dari 0. Nilai B tergantung pada titik puncaknya. Titik puncak di sebelah kanan sumbu Y. Artinya A dan B bertanda beda. Karena A-nya tadi negatif atau A kurang dari 0, jadi B-nya itu positif atau B lebih dari 0. Pengaruh nilai B juga jika B-nya sama dengan 0, maka titik puncak berada tepat pada titik sumbu Y. Yang berikutnya pengaruh nilai C pada grafik fungsi kuadrat. Jadi kita kaitkan dengan titik potong grafik sumbu Y. Artinya nilai X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai X dengan fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Lalu kita masukkan nilai X sama dengan 0. 0 kuadrat tambah B, kali 0 tambah C. Jadi nilai C-nya yaitu C. Jadi titik koordinat titik potong sumbu Y sama dengan 0, C. Dapat kita simpulkan bahwa nilai C menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Jadi kesimpulan, jika C bernilai positif, maka grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Yang kedua, jika C negatif, maka grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Dan jika C bernilai 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Yang berikutnya pengaruh nilai C pada grafik fungsi kuadrat. Jadi kita kaitkan dengan titik potong grafik sumbu Y. Artinya nilai X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai X dengan fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Lalu kita masukkan nilai X sama dengan 0. 0
kuadrat tambah B, kali 0 tambah C. Jadi nilai C-nya yaitu C. Jadi titik koordinat titik potong sumbu Y sama dengan 0, C. Dapat kita simpulkan bahwa nilai C menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Jadi kesimpulan, jadi jika C bernilai positif, maka grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Yang kedua, jika C negatif, maka grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Dan jika C bernilai 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Contoh yang pertama itu kita bisa lihat grafiknya. Karena letak titik potong terletak di atas 0,0 sehingga nilainya positif, maka nilai C-nya sama dengan nilai C-nya itu lebih dari 0. Contoh yang pertama itu kita bisa lihat grafiknya. Karena letak titik potong terletak di atas 0,0 sehingga nilainya positif, maka nilai C-nya sama dengan nilai C-nya itu lebih dari 0. Berikutnya pengaruh diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi sebelumnya itu rumus diskriminannya itu diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nilai D mempengaruhi titik potong grafik terhadap sumbu X. Jika nilai D lebih dari 0, maka positif, maka grafik memotong sumbu Y di 2 titik. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Gambarnya seperti ini. Dan jika nilai D kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X atau sumbu X. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia tidak menyinggung. Oke, sekian materi tentang fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.